Sedekah yang paling agung pahalanya oleh Syekh Ali Abdul Baqi. Sesungguhnya sedekah merupakan salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Ia adalah wujud kasih sayang, kebaikan, pemberian, kemurahan hati, kerjasama, dan solidaritas di antara kaum muslimin. Selain itu, sedekah juga menjadi bukti kejujuran iman dan baiknya keislaman seseorang. Lebih dari itu, sedekah termasuk amalan agung yang menjadi sebab keselamatan, ampunan, dan kemuliaan pada hari pembalasan. Namun demikian, nilai dan pahala sedekah dapat bertambah atau berkurang, naik atau turun, serta diterima atau tertolak sesuai dengan keadaan orang yang bersedekah. Apakah ia masih muda dan kuat, atau telah renta dan lemah? Apakah ia masih sehat dan belum tampak tanda-tanda ajal? Ataukah ia sedang sakit dan telah mendekati saat-saat sakaratul maut? Di antara manusia ada yang menghabiskan seluruh umurnya dengan tenggelam dalam gemerlap kehidupan dunia, sibuk dengan harta, anak, kedudukan, dan berbagai kesenangan lainnya. Ia tidak memikirkan apapun selain kenikmatan sesaat yang murah nilainya. Ia berkhayal bahwa dunia yang berada di tangannya tidak akan pernah sirna dan berakhir. Seakan-akan ia berkata sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran yang artinya, "Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang." Surat Al-Kahfi ayat 36. Ia berpaling dari menunaikan hak Allah atas berbagai nikmat yang telah dikaruniakan kepadanya. Sepanjang hidupnya, ia hanya berusaha mengumpulkan dan menimbun harta, serta menikmatinya sendiri tanpa memedulikan kaum fakir dan mereka yang membutuhkan. Ia tidak menunaikan zakat yang diwajibkan atas hartanya, tidak membantu berbagai kegiatan kebaikan, dan tidak menaruh belas kasih kepada orang yang lapar atau hidup dalam kesusahan. Ada pula golongan lain yang keadaannya sedikit lebih baik daripada kelompok barusan. Mereka menunaikan zakat wajib dari hartanya, namun tidak mau menambahnya walau sedikit pun, meskipun memiliki kekayaan yang melimpah ruah. Padahal banyak kaum muslimin yang hidup dalam kemiskinan dan merasakan pedihnya kelaparan. Tentang sifat manusia seperti ini, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Seandainya anak Adam memiliki satu lembah penuh emas, niscaya ia ingin memiliki dua lembah. Dan tidak ada yang dapat memenuhi mulutnya selain tanah. Namun Allah menerima tobat orang yang bertobat." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Syekh Fuad Abdul Baqi rahimahullah menjelaskan sabda Rasulullah SAW, "Seandainya anak Adam memiliki satu lembah penuh emas, niscaya ia ingin memiliki dua lembah." Beliau berkata, makna hadis ini adalah bahwa manusia pada dasarnya diciptakan dengan kecenderungan mencintai harta dan berusaha keras untuk memperolehnya. Tidak ada yang benar-benar merasa cukup dengan harta kecuali orang yang Allah lindungi dan beri taufik untuk mengendalikan tabiat tersebut. Namun jumlah mereka sangat sedikit. Maksudnya, manusia akan terus memiliki ketamakan terhadap dunia hingga ajal menjemputnya dan perutnya dipenuhi oleh tanah kuburnya. Adapun sabda Rasulullah SAW, "Dan Allah menerima taubat orang yang bertobat," penyebutan kalimat ini pada tempatnya mengandung isyarat bahwa tabiat yang telah disebutkan barusan merupakan sifat yang tercela dan dapat menyeret seseorang kepada dosa. Namun demikian, sifat tersebut bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dihilangkan. Seseorang dapat terbebas darinya dengan pertolongan, taufik, dan bimbingan Allah Ta'ala. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, "Anak Adam semakin bertambah usianya, dan bersamanya bertambah pula dua perkara, kecintaan terhadap harta dan panjang angan-angan untuk hidup." Demikianlah keadaan kedua golongan yang telah disebutkan sebelumnya. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang masih mengaku sebagian bagian dari umat Islam. Bisa jadi mereka tetap menunaikan rukun-rukun Islam lainnya, akan tetapi dalam urusan harta, zakat, dan sedekah, sikap mereka sebagaimana telah digambarkan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terus berlalu. Usia semakin mendekati penghujungnya. Pada saat itu, baik orang yang hampir tidak pernah bersedekah maupun orang yang hanya memberi sedikit
mulai merasakan bahwa dirinya telah lalai dan sangat kurang dalam menunaikan hak Rob yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepadanya. Lalu apa yang dapat ia lakukan sekarang ketika ia melihat dirinya telah berada di ambang kehidupan akhirat dan akan segera menghadap Allah Ta'ala, sementara selama masih hidupnya ia telah banyak menyia-nyiakan kesempatan menahan hartanya dan bersikap kikir dalam menginfakkannya di jalan Allah? Kini ia ingin menembus segala kelalaian yang telah berlalu dalam mensyukuri nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya. Ia telah tersadar dari kelengahannya dan penghalang-penghalang berupa sifat kikir yang selama ini membelenggunya mulai sirna. Semua itu terjadi karena keyakinan yang kini begitu kuat memenuhi relung jiwanya. Keyakinan akan datangnya kematian yang akan merenggut seluruh yang dimilikinya dan memindahkannya ke alam lain, tempat seseorang tidak lagi memiliki apapun kecuali kebaikan dan amal soleh yang telah ia persembahkan selama hidupnya. Kini ia ingin menembus segala kelalaian yang telah berlalu dalam mensyukuri nikmat yang telah Allah karuniakan kepadanya. Ia telah tersadar dari kelengahannya dan penghalang-penghalang berupa sifat kikir yang selama ini membelenggunya mulai sirna. Semua itu terjadi karena keyakinan yang kini begitu kuat memenuhi relung jiwanya. Keyakinan akan datangnya kematian yang akan merenggut seluruh yang dimilikinya dan memindahkannya ke alam lain, tempat seseorang tidak lagi memiliki apapun kecuali kebaikan dan amal soleh yang telah ia persembahkan selama hidupnya. Pada saat itu ia memanggil keluarga yang berada di sekelilingnya seraya berkata, "Dengarkanlah baik-baik, berikan kepada si Fulan sekian harta, dan kepada si Fulan sekian. Si Fulan juga masih memiliki hak yang belum aku tunaikan." Ucapan-ucapan itu ia berusaha memperbaiki berbagai kebaikan yang dahulu pernah ia abaikan. Namun, alangkah jauhnya harapan itu untuk dapat terwujud sebagaimana yang ia inginkan. Terlebih ketika tanda-tanda kepergian dari dunia telah tampak jelas. Saat ia harus meninggalkan harta, keluarga, dan anak-anaknya, serta ketika ia telah putus harapan untuk kembali menikmati hartanya sebagaimana dahulu, apakah ia mengira bahwa pada saat seperti itu ia masih dapat menyamai derajat orang-orang yang selama hidupnya dikenal sebagai para dermawan dan ahli sedekah? Sesungguhnya sebanyak apapun zakat atau sedekah yang ia keluarkan pada saat-saat terakhir hidupnya, tidak mungkin nilainya sama dengan amal orang yang telah berinfak dan berbuat baik sejak masa sehat, kuat, dan mudanya. Penerimaan amal yang dilakukan dalam kondisi genting semacam itu tentu tidak sebanding dengan amal yang dilakukan ketika seseorang masih berada dalam kelapangan hidup dan memiliki kesempatan yang luas untuk berbuat kebaikan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, seseorang yang bersedekah 1 dirham ketika masih hidup lebih baik baginya daripada bersedekah 100 dirham saat menjelang kematian. Hal itu karena ketika ajal telah dekat dan tanda-tanda berakhirnya kehidupan telah tampak nyata, seseorang pada hakikatnya telah kehilangan kesempatan untuk menikmati hartanya. Maka sedekah yang ia keluarkan pada saat itu tidak terlepas dari keadaan yang memaksanya untuk berpisah dengan harta tersebut. Seandainya kematian belum datang menghampirinya, bisa jadi ia tetap menggenggam hartanya dengan erat dan enggan mengeluarkannya. Jelaslah bahwa berkurangnya nilai dan keutamaan sedekah ketika kematian telah dekat, terutama berlaku bagi orang-orang yang bakhil dan kikir. Adapun mereka yang sepanjang hidupnya, termasuk hamba-hamba Allah yang saleh, dermawan dan gemar bersedekah, maka wasiat yang mereka tinggalkan menjelang wafat dalam bentuk berbagai amal kebaikan dan pendekatan diri kepada Allah akan diterima dengan penerimaan yang baik. Sebab sedekah dan wasiat mereka pada saat itu hanyalah kelanjutan dari kebiasaan baik yang telah mereka jalani sepanjang hidup, bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba karena ketakutan menghadapi kematian.